Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di awal jumpa kita ini telah memasuki hari ke-6 di bulan Rabiul Awal 1442 Hijrah. Semoga senantiasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti diberikan penambahan nilai-nilai kebaikan dalam seluruh aktivitas kita. Al-barakah ziyadatul khair. Keberkahan itu bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Semoga pandangan kita senantiasa bertambah pada yang baik, pendengaran kita senantiasa mendengar pada segala yang baik, lisan kita bertutur pada segala yang baik, pun demikian seluruh anggota tubuh kita, sehingga kita berpulang kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Pun demikian kita mendoakan saudara-saudari kita yang belum beriman, berislam sampai dengan di malam Jumat ini, semoga Allah berkenan menguatkan jiwa-jiwa saudara-saudari kita untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara-saudariku, kita akan coba lanjutkan kajian kita masih di surah Al-Baqarah dari pendalaman ayat 8 sampai dengan ayat ke-20 pada golongan ketiga dari kalangan manusia. Penting untuk selalu diingatkan, untuk menegaskan dalam setiap jumpa kita bahwa umumnya manusia dibagi pada 3 golongan oleh Al-Quran dalam konteks kehidupan sosialnya. Pertama, golongan terbaik, seperti sering saya ingatkan di setiap pertemuan, untuk menguji dan melihat bagaimana perkembangan kita dari awal kajian hingga sejauh ini. Apakah masuk dalam golongan yang pertama ini, dan tentunya bagaimana kita mengupgrade keadaan kita. Baik dalam konteks takwa, pengertiannya meningkat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian latihannya dengan meningkatkan amal saleh kita, ya wa yuqimunas shalah, dilihat salatnya sampai dengan detik ini, fardunya, tingkat jamaahnya, kemudian sunnahnya, berapa banyak konsistensinya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian amalan harta bendanya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, bagaimana interaksi dengan Al-Qur'an, bacaannya, pemahamannya. Jangan-jangan selama ini pun ya hidup kita menunaikan sholat, banyak baca Al-Quran, tapi tidak mengerti apa yang kita baca, belum banyak yang kita amalkan. Sampai puncaknya kita mencoba untuk menghafalkan sehingga punya bekal pulang dan mudah kemudian menggunakan itu sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan kita. Ini golongan yang dijamin oleh Allah yang punya orientasi akhirat, wabil akhirati hum yuqinun, ya, termasuk ini amanah Al-Imam Asy-Syafi'i sebelum beliau wafat. Ya, beliau mengamanahkan pada sekian muridnya untuk senantiasa mengingat kehidupan akhirat sehingga tidak terperdaya dengan fata morgana kehidupan dunia. Orang-orang inilah yang disebut oleh Allah dengan golongan yang mendapatkan petunjuk dan cenderung dekat pada kebahagiaan hidup. Ulaika ada hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian golongan kedua, ini kita selalu doakan supaya golongan ini pun memiliki kesadaran dan mau kembali kepada nilai keimanan yang benar sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah golongan yang langsung kontra dengan golongan pertama, yaitu golongan kufur, kafir. Ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguh di antara sekian golongan manusia itu ada yang keras pengingkarannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memutus hubungannya dengan Allah, ya, sehingga engkau ingatkan dia, engkau tidak ingatkan, mereka sulit sekali untuk yakin. Ya, kenapa? Karena ada kondisi di sekitaran hidup mereka yang menyebabkan tertutupnya pendengaran mereka untuk mendengar hidayah-hidayah Allah. Pandangan mereka terhalang untuk menatap petunjuk-petunjuk Allah. Sampai hati mereka pun sulit untuk bisa mencerna karena ada maksiat yang besar yang menutupinya. Dan kalau tidak tobat, terancam dengan siksa yang kemudian berlipat. Untuk itu, saya pernah jelaskan, hati-hati jika ada pekerjaan di lingkungan kehidupan kita yang berpotensi memutus hubungan kita dengan Allah. Dan itu biasanya dilakukan oleh setan secara bertahap. Ya, memutus dulu hubungan ibadah, tidak secara langsung pada yang fardu, yang biasanya sunnah dulu belum dapat pekerjaan, sampai antara rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, tiba kemudian ketika pekerjaan ada, terhenti misalnya sebagian ibadah sunnahnya, lama-lama jamaahnya mulai terkikis. Nah, ini identifikasi pertama bahwa boleh jadi ini ujian yang meminta kepada kita untuk berhati-hati. Ya, ini biasanya kalau kita lurus, maka Allah akan naikkan kembali level iman kita dan melimpahkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kalau kita gagal, terpedaya oleh waswas setan di sini, ini yang bahaya. Lama-lama tertinggal ibadahnya, lama-lama ditarik keluar dari ibadah, lama-lama tidak salat, lama-lama tidak puasa, lama-lama meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadu billah. Dan ini yang kita mesti waspadai.
Nah, golongan ini telah kita bahas dengan tuntas ya, penyebab-penyebabnya, baik pengaruh harta, tahta, juga pengetahuan atau godaan-godaan pasangan hidup. Ini sekarang banyak fenomenanya ya, karena digoda baik laki-laki oleh perempuan, perempuan oleh laki-laki, meninggalkan keyakinannya, dan Allah tidak rugi dalam kondisi ini ya, tidak ada kerugian bagi Allah sedikit pun. Kita yang rugi ya, karena terputus bekal kembali saat pulang nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita senantiasa juga berdoa supaya Allah berkenan memberikan hidayah pada mereka. Mereka juga mau tobat, mau kembali ya, untuk mendekat kepada Allah. Golongan ketiga ini juga tidak kalah penting untuk diulas, karena Al-Quran memberikan penekanan yang sangat luar biasa, sampai di sini menampilkan setidaknya 13 ayat ya. Orang beriman ada 5 ayat, kemudian orang-orang ingkar ya ada 2 ayat. Setelah itu 13 ayatnya menunjuk kepada golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik ya. Mereka mengatakan bahwa mereka yakin kepada Allah ya, yaquluna amanna, mereka berkata mereka beriman, mereka yakin ya, wa mahum bimu'minin, sedangkan mereka sesungguhnya tidak memiliki iman yang benar, bukan mukmin yang sejati. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka mencoba menipu Allah dan segolongan orang-orang beriman. Ya ma yakhda'una illa anfusahum, dan sesungguhnya mereka tidak memperdayai, menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tanpa mereka sadari. Fi qulubihim marad ya. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Karena di hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, di sini kita berhenti ya di pertemuan yang lalu. Sekarang coba kita akan dalami kembali dan kita akan teruskan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik sehingga benar apa yang kita kaji, kita pahami dan menjadi pedoman yang sesungguhnya untuk kita amalkan dalam kehidupan. Ini pengantar yang saya sampaikan. Mohon izin agak cepat tadi saya uraikan. Sekarang mari kita detilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku, pada golongan yang ketiga yang kita masih dalam pembahasannya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa dalam konteks berkehidupan, khususnya dalam interaksi secara sosial, kita akan temukan di antara manusia ada tipe yang ketiga, yaitu golongan orang munafik. Ya. Kita telah uraikan di ayat ke-8, Allah ingatkan wa minan nasi may yaqul, dan di antara sekian manusia dalam interaksi sosialmu ketika engkau berinteraksi dengan mereka, may yaqulu, ada orang yang bahkan menyatakan kepadamu, ada orang yang mendeklarasikan amanna, kami adalah orang yang beriman. Saya sering katakan, ketika seseorang mengatakan saya beriman, ketika sekelompok orang mengatakan kami beriman, maka konsekuensi dari iman itu menuntut hadirnya amal soleh. Ya, perhatikan rumusan yang selalu saya tegaskan. Iman itu selalu didefinisikan dengan penggabungan antara 2 bagian utama. Ya, yang pertama adalah faktor keyakinan tanpa ragu. Ya, jikalau sudah iman itu nggak boleh ragu. Ya, jangan ada ragu sedikit pun. Karena itu ketika Al-Quran membuka surah Al-Baqarah, kalimatnya jelas menggunakan kalimat la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi. Kan isi Al-Quran ini semuanya akan jadi petunjuk bagi orang takwa, jangan pernah diragukan kandungannya. La raiba fi hudalil muttaqin. Kemudian bagaimana menghadirkan keyakinan itu sehingga tidak ragu bagi orang takwa, dan Al-Quran isi menjadi petunjuk alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, yaitu syarat kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, syarat mendapatkan manfaat, syarat meningkatkan takwa, maka tuntutan pertama alladzina yu'minun, orang yang selalu yakin tanpa ragu. Jadi iman menuntut keyakinan yang paripurna 100%. Ya, jangan kurangi sedikit pun. Jangan pernah ada keraguan. Jadi kalau Allah sudah firmankan, kerjakan. Ya, kalau Allah sudah firmankan, yakini, jauhi keraguan walaupun cuma 0,000 sekian persen. Yakin tanpa ragu. Nah, keyakinan tanpa ragu ini akan ditunjukkan lewat pembuktian. Pembuktiannya itu yang disebut dengan amal. Jadi, ketika seseorang berkata, saya beriman, maka dia telah mengungkapkan keyakinan dari dalam dirinya tanpa ragu yang menuntut pembuktian. Pembuktiannya inilah yang akan dibuktikan, diwujudkan lewat amalan. Karena itu, ketika seseorang berkata, saya beriman, maka pernyataan itu tidak akan didiamkan oleh Allah, tapi akan diuji dengan perintah. Ya, ataupun larangan, yang keduanya ini sesungguhnya ya ingin membuktikan atau menguji bagaimana keseriusan iman seseorang yang mengatakan itu sehingga bisa berwujud sebuah amalan. Perintah itu kan teman-teman sekalian ya wujudnya berupa amal.
Ketika Allah berkata, dirikan sholat, itu kan perintah. Wa aqimus sholah, tunaikan sholat, itu perintah. Maka bagaimana mengerjakan perintah itu? Muncul amalan, tunaikan oleh kita sholat. Karena itu setelah kalimat iman diucapkan, menyusul kalimat sholat. Al-Baqarah ayat 3, masih ingat? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholah. Ketika seseorang mengatakan, saya beriman pada Allah yang gaib, yang tak tampak dalam pandangan saya, tapi saya meyakininya tanpa ragu. Apa pembuktiannya? Ya, buktikan lewat amalan. Apa itu? Sholat, kerjakan. Ada amalan. Ya, pun demikian ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ya, yakin tanpa ragu. La yashar qaumin qaum. Ya, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, jangan bikin hoax, gitu kan? Jangan berselisih dan sebagainya. Itu larangan. Jangan makan yang haram, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan minum khamar, ya, jangan mabuk dan sebagainya. Itu perintah yang sifatnya melarang, sehingga disebut dengan larangan. Ya, maka dibuktikan lewat tindakan kita, disebut dengan amalan. Amal ini yang menunjukkan kebenaran iman seseorang, tasdiq. Ya, jadi ditetapkan dengan diucapkan dengan lisan, ya, kemudian ditetapkan oleh hati dan dibuktikan lewat seluruh tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita. Nah, persoalan orang munafik itu dia berkata dengan lisannya ini. Lisannya berkata, saya beriman, saya yakin kok tanpa ragu, cuma persoalannya keyakinan ini ternyata bertolak belakang dengan perbuatannya. Ini yang membedakan orang munafik dengan orang kafir. Orang yang ingkar, orang yang menutup diri. Orang yang menutup diri, sudah keduanya tidak ada. Yakin tidak ada, karena memang ragu, ya, karena memang menolak, bukan hanya ragu, menolak kan, menutup artinya ya menutup hubungan, tidak ada ketersambungan, memutus, ya, sehingga disebut dengan kafar, ya, ditutup. Baik, karena dia menutup, dia tidak yakin, karena tidak yakin, ya wajar tidak ada amalan. Makanya orang-orang yang kafir misalnya, dia tidak sholat, dia tidak berzakat, dia tidak puasa, karena memang tidak punya keyakinan, ya, karena itu ketidakadaan keyakinannya tidak menuntut amal. Orang munafik berbeda. Dia berkata, "Wa minan nasi wa yaqulu amanna." Dia berkata, "Saya beriman." Perkataannya ini memberikan kesan bahwa ia punya keyakinan tanpa ragu. Maka dituntut kemudian untuk membuktikan lewat amalan. Amalnya mana? Nah, disinilah persoalannya terjadi karena ada kontradiktif antara keyakinan dengan amalan yang dibangun. Tak sama antara amal dengan keyakinan yang dibangun. Dan celakanya, ini yang paling berbahaya, ya, mereka menunjukkan seperti beramal. Ini persoalannya. Ya, seperti beramal. Ya, karena kalau orang beriman, benar imannya, beramal ya amal. Orang munafik tidak. Ya, yang paling berbahaya, jangankan di amalnya, di sininya pun, di keyakinannya pun, di sini ada persoalan. Ya, ada problem, ada penyakit. Saya pernah terangkan di pertemuan lalu, masih ingat? Ya, yakin itu masalah hati. Ya, masalah jiwa. Segala yang terkait dengan keyakinan itu terkait dengan persoalan hati. Ya, tempatnya bukan di pikiran. Pikiran mencerna, pikiran mengolah, hati merasakan, meyakini. Tempatnya di hati. Kita pernah sampaikan di dalam diksi Al-Quran yang dimaksud dengan hati, ya, secara spiritual, bukan hati dalam konteks fisikal. Ya, kabad, ya, dalam bahasa Arab seperti pernah saya terangkan di pertemuan lalu. Di sini disebut dengan qalbun. Ya, qalbun. Jamaknya disebut dengan qulub. Nah, persoalan, problem, penyakit yang menyertai hati bukan menyertai fisik, itu yang disebut dengan marad. Ya, nanti kita kuatkan juga dengan bacaan pada referensi tafsir yang kita coba akan kaji. Disebut dengan marad. Karena itu di ayat 10-nya Allah menegaskan fi qulubihim marad. Orang munafik ini bahayanya belum beramal saja keyakinannya sudah bermasalah. Ya, karena memiliki persoalan-persoalan penyakit di dalamnya, dan bukan penyakit fisik. Penyakit-penyakit yang bahkan meragukan apa yang mereka yakini sehingga tidak sempurna dalam beramal. Ini yang paling bahaya, karena seperti kamuflase, terlihat seperti orang sholat, hanya ada penyakit dari dasar penunaian sholatnya sehingga menjadikan sholatnya tidak benar. Salah orientasi. Ya, seperti orang sholat tapi ternyata merencanakan sesuatu yang tidak baik. Seperti orang yang mau baca Al-Quran tapi ternyata arahnya bukan ke sana. Ada sesuatu yang disembunyikan. Seperti orang kelihatan mau ta'lim tapi ternyata bukan itu tujuannya. Ada hal lain dia siapkan. Ini yang paling berbahaya. Baik ya, nampak seperti orang beramal, sesungguhnya mengarahkan pada sesuatu yang tidak benar. Nah, ini lebih berbahaya dibandingkan dengan orang kufur. Karena orang kufur jelas kelihatannya. Ini hitam, ini putih. Kita bisa bedakan. Yang ini putih, ini hitam. Tapi ketika dicampurkan di dalamnya persoalan, ini bahaya. Saya ilustrasikan misalnya, Anda bisa bedakan susu dengan kopi. Ya, sekarang susu seperti ini. Aromanya ada, tercium, baik. Warnanya misalnya putih, jelas. Kopi secara umum, warnanya hitam.
Saya katakan, coba mana kopi? Anda tunjukkan ini kopi. Mana susu? Ini susu. Anda bisa bedakan, ini susu, ini kopi. Jelas. Tapi ketika Anda diberikan satu susu warnanya putih, di dalamnya diberikan racun misalnya. Racun yang sangat berbahaya. Ya, racun yang taruhlah tidak terlihat langsung. Arsenik misalnya tiba-tiba dioleskan, tiba-tiba diberikan di situ, tak nampak, baunya tak terasa. Itu seperti kelihatan susu, tapi di dalamnya ada racunnya. Kita bisa membedakan antara susu dengan kopi secara langsung, namun sulit membedakan susu yang teracuni, kopi yang teracuni. Seperti itulah bahayanya orang munafik, sehingga penting untuk diselamatkan. Ya, sehingga tidak larut dalam perbuatan itu. Ini clue-nya, ini indahnya Islam. Jadi Islam itu memberikan solusi, bukan memberikan vonis. Ya, bahkan ancaman-ancaman yang datang untuk akhirat sesungguhnya mengajak untuk taubat. Ya, bukan ingin memberikan beban. Begitu cara bacanya. Sehingga seseorang tidak memvonis dirinya, dia keluar dari keadaan itu. Jadi kalau ada orang-orang yang kena penyakit ini, begini cara mengobatinya. Dan kita ketika berinteraksi dengan mereka, seperti ini secara elegan berinteraksi dengan mereka. Itu poinnya. Ya, karena itu teman-teman sekalian, di antara keindahan Islam, kemudian Al-Quran memberikan satu pernyataan yang sangat tegas, deskripsi yang sangat jelas dengan mengatakan orang munafik bahayanya adalah ya jangankan sampai ke fase amalnya, tapi dalam keadaan keyakinannya pun di hati mereka ada problem yang harus diselesaikan. Yang disebut dengan marad. Coba kita lihat dulu bagaimana para ulama kita memberikan penjelasan. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan di pertemuan lalu, kita belum bacakan kitabnya. Sekarang coba kita akan cek keterangannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ya, dan ya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam kemudian menyampaikan fi qulubihim marad. Ini yang saya baca tafsir Ibnu Katsir, kita masih tafsir Ibnu Katsir. Ya, nanti kalau sebagian kita telah uraikan, kita coba ambil kitab tafsir yang lain sehingga nanti kita bisa melihat perbandingan-perbandingan dan kelengkapan-kelengkapan dari pernyataan para ulama yang tersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, "Hadza maradun fid din wa laysa maradan fil ajsad." Yang dimaksud marad di sini adalah marad dalam konteks ad-din, dalam konteks definisi agama, dalam konteks syariat. Ya, yang diterangkan oleh agama, bukan terkait dengan penyakit fisik. Ini yang pernah saya sampaikan di masa lalu, ya kan? Orang-orang yang sakit fisik disebut dengan daun penyakitnya, obatnya disebut dengan dawa. Ya, sudah pusing, ya, maradul asnan, misalnya sakit gigi, ya, atau misalnya wajah, sakit perut, ya, dan seterusnya. Jadi ini hal-hal fisikal disebut dengan penyakitnya, dawa, obatnya. Tapi kalau kita ingin menunjuk pada diksi Al-Quran terkait dengan sakit dalam konteks pengertian syariat, ya, dalam hal ini adalah penyakit yang menyemai di dalam hati, di dalam jiwa. Maka di sini disebutkan hadza maradun fid din, yang dimaksudkan di sini penyakit dalam konteks keagamaan. Ya, apa artinya? Didefinisikan oleh syariat yang menyertai hati. Seperti apa? Riya misalnya, ya, seperti apa? Sum'ah. Riya itu pengen kelihatan orang. Ya, jadi kalau pengen kelihatan Allah disebut ihsan namanya, ihsan. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, beliau menjawab, ya, ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Kata beliau, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menjadikan aktivitasmu, ya, ibadahmu hanya karena Allah saja. Ya, hanya karena Allah, merasa dilihat oleh Allah sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Ya, merasa dilihat oleh Allah sekalipun kau tak mampu melihatnya. Jadi ketika kita sedang sholat, rasakan Allah menatap, mengawasi kita. Ketika baca Al-Quran, rasakan Allah langsung mendengar apa yang kita bacakan, mengawasi kita. Bahkan saya sering katakan, ketika beraktivitas pun Anda diminta untuk berbuat maksiat pun rasakan Allah mengawasi. Ya, sehingga dengan perasaan itu Allah sering mengatakan, ya, basirum bima ya'malun, Allahu bima ta'maluna basir. Allah dengan semua yang engkau kerjakan itu Maha mengawasi. Allah mengawasi apa yang mereka kerjakan, apa yang kalian lakukan. Jadi kalau kita menghadirkan suasana itu, demi Allah saya katakan, itu cara cepat untuk terbebas dari maksiat. Ada yang mau nyogok, kita merasa Allah melihat, apa enggak malu ini menerima sogokan dilihat Allah? Ya, Anda dilihat manusia aja malu, masa dilihat Allah enggak malu? Berzina kan sembunyi-sembunyi itu orang karena takut ketahuan manusia. Apa enggak merasa Anda ditatap oleh Allah? Ya, ada yang korupsi, ada yang mencuri, ada yang menipu dan sebagainya. Jadi kalau kita menghadirkan suasana ihsan dalam hidup kita, maka insya Allah terjaga dari perbuatan maksiat dan selalu berada pada track yang benar. Ya, dan orang-orang semacam ini itu orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang yang diberikan jaminan oleh Allah untuk bisa memasuki level surga yang sangat indah di taman surganya.
Ya, kebiasaannya mereka berbuat ihsan di muka bumi. Itu ada di Quran surah ke-51 ya, ayat 15 sampai 16 itu, ya innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ada sebagian orang takwa nanti yang tinggalnya di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapati apa yang dijanjikan oleh Rabbnya. Allah anugerahkan kenikmatan besar ya, kenikmatan yang sangat luar biasa. Terbukti janjinya. Ya, siapa mereka itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka saat di dunia itu banyak beramal dengan sifat ihsan. Jadi ihsan adalah upaya beramal serasa ditatap oleh Allah, diperhatikan, diawasi. Lawannya disebut riya, ingin kelihatan manusia. Ingin kelihatan Khalik disebut ihsan, orangnya muhsin, ingin kelihatan manusia disebut dengan riya. Jelas ya? Ingin terdengar ya oleh manusia disebut dengan sum'ah. Ini penyakit-penyakit hati. Ya, hikad, hasad ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad penyakit hati. Ya, bukan akal tempatnya, tapi di hati. Iri hati, makanya disebut iri hati. Belum pernah dengar kan iri akal? Ya, selalu ada iri hati ya. Baik, karena tempatnya di mana? Di jiwa. Nah, ini persoalan-persoalan orang munafik itu banyak penyakitnya itu ya, yang melekat pada jiwa mereka, pada hati mereka. Di situ ada iri hati seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang pernah saya sampaikan, ya Rasul munafiqin, Abul munafiqin, bapaknya orang-orang munafik yang sifat nifak itu di Madinah muncul, ya pionirnya Abdullah bin Ubay bin Salul, karena iri hati terhadap keadaan Nabi SAW. Dari sini muncul berkembang penyakit lain, penyakit ria, pengen kelihatan oleh Nabi sholat, padahal di hatinya ada penyakit. Setelah itu kemudian berusaha untuk memprovokasi, ya ada agitasi, ada provokasi. Ya, sekarang ada propaganda, ini bisa berbeda. Agitasi baru mengajak, ya provokasi ngajak sambil ngarahkan, ya propaganda sudah merubah pemikiran seseorang. Nah, ini tiga-tiganya sudah terjadi di masa Nabi SAW, dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini berbahaya. Jadi kembali teman-teman sekalian, ini yang disebutkan oleh di antaranya Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam rahimahullah. Kemudian wahumul munafiqun wal marad asyak alladhi dakhalahum fil Islam fazadahumullahu marada. Ya, jadi ini yang menimpa orang-orang munafik, yaitu melekatnya penyakit-penyakit di jiwa mereka. Sedangkan akumulasi dari penyakit-penyakit tadi, dari riyakah, kemudian dari hasadkah, dari sum'ahkah dan sebagainya, ini yang akhirnya melahirkan keraguan ya dalam pengamalan nilai-nilai syariat Islam. Jadi kalau sholat nggak sempurna, nanti kita akan lihat ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi bahkan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, teman-teman sekalian. Bagaimana sifatnya? Kata Allah, orang-orang munafik itu, ya Allah, itu kalaupun ibadah, zikir cuma sedikit aja secukupnya, yang penting selesai, yang penting sholat, yang penting kelihatan oleh orang, ya. Yang penting kelihatan pakai peci, yang penting kelihatan pakai kerudung, yang penting kelihatan ya bergerak dan sebagainya. Tapi tujuannya berbeda. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah. Zikir di sini banyak. Ya, bisa sholat dalam konteks ini, ya. Karena tadi ayatnya idza qamu ila sholati qamu kusala, malas-malasan, salatnya malas. Ya karena kepentingan tertentu aja, ya, karena ada kondisi tertentu baru sholat, ya karena ada kondisi tertentu baru misalnya ya baca Al-Quran, baru pakai kerudung, baru pakai jilbab, ya baru pakai peci. Nah, ini hati-hati nih ya, hati-hati. Jadi saya juga mengingatkan karena sayang saya, dan kita mendoakan, dan kita tidak perlu memvonis siapapun, karena kondisi-kondisi ini biasanya itu ada cipta kondisi yang dibuat oleh setan. Setan itu mengkondisikan beberapa kondisi-kondisi tertentu yang bisa mengarahkan seseorang mendapati sifat-sifat kemunafikan. Apa diantaranya? Yang diwariskan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul pernah mendapatinya. Ya, apa itu? Dia pingin kekuasaan tahta, dia pingin harta benda. Ya, ada lagi nanti di aspek pengetahuan, ya dan sebagainya. Betapa banyak orang-orang yang terjebak dengan sifat nifak itu ketika berebut tahta, berebut harta, bahkan dalam konteks pengetahuan. Ya, hati-hati karena ini musim pilkada nih, ya hati-hati karena pemotretan tertentu misalnya pakaiin kerudung aja, pakaiin peci aja, karena di sini pemilihnya banyak yang muslim tapi tujuannya berbeda, dan kita doakan semoga tidak terjadi seperti itu. Teman-teman sekalian, azan telah berkumandang di waktu Indonesia bagian Bekasi WIB dari sini. Karena itu kita jeda sejenak untuk menunaikan sholat Isya berjamaah, lantas kita kemudian lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita lanjutkan ba'da Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Kita telah menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga sholat yang telah ditunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian bagi saudara-saudariku yang terhubung dengan ta'lim ini dan terkhusus di wilayah-wilayah
di Indonesia yang juga barangkali akan memasuki waktu salat Isya. Semoga Allah berikan kekuatan untuk menunaikannya, atau yang telah menunaikan semoga diberikan keistiqomahan untuk merencanakan esok hari yang lebih baik. Dan bagi saudara-saudariku yang terhubung di luar Indonesia, tercatat ada beberapa negara terhubung dengan kita, dari Arab Saudi, dari Mekah, Uni Emirat Arab, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Malaysia, tetangga kita, dan dari beberapa negara yang lain. Semoga bila telah memasuki waktu sholat, disiapkan diri dengan baik, diniatkan karena Allah, semoga diberikan kenikmatan khusyuk dalam menunaikan sholat. Kita lanjutkan kembali dari dalam kajian Surah Al-Baqarah tentang golongan ketiga, orang-orang munafik. Kita telah bacakan tadi dari sebagian pendapat para ulama tentang persoalan utama dari kalangan orang munafik yang memiliki penyakit nifaq, yaitu terdapat penyakit dalam hati atau jiwa-jiwa mereka. Penyakit ini spesifik disebutkan oleh Allah di ayat ke-10 di surah Al-Baqarah dengan redaksi yang sangat tegas, fi qulubihim marad. Dalam jiwa-jiwa mereka terdapat penyakit. Tadi telah kita bacakan bahwa yang dimaksud dengan marad itu marad fid din wa laysa fil ajsad. Yang dimaksud dengan marad di sini adalah penyakit yang menyertai hati dan jiwa mereka, bukan dalam konteks penyakit-penyakit fisikal. Nah, ini ada yang menarik, kita akan coba lanjutkan dulu. Apa perbedaan orang beriman? Ya, kondisi hatinya bagaimana dengan orang munafik, dan kondisi hatinya seperti apa? Nah, ini ada pernyataan yang sangat menarik mengutip apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan langsung referensi surah dan ayatnya, tapi kita bacakan terlebih dahulu, kita akan temukan insyaallah. Baik. Kemudian alladzi dakhalahum fil Islam fazadahumullahu marada qala zadahum rijsa. Ya. Jadi orang-orang munafik ini jika mereka tidak bertobat karena ada akumulasi penyakit di jiwa mereka. Tadi ada riyanya, tadi saya contohkan riya itu dalam kasus ketika mereka sholat. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu kalaupun sholat, mereka mencoba untuk menunaikannya dengan malas-malasan dan riya, hanya karena motivasinya pengen kelihatan orang saja. Karena motif tertentu, ya itu yang tadi diutarakan di Quran surah keempat An-Nisa dari ayat 142 itu ke bawahnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ini tafsir yang sangat jelas dari Al-Baqarah ayat ke-9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Innal munafiqina. Siapa mereka yang tadi mencoba menipu Allah dan orang-orang beriman itu? Innal munafiqin. Ya, sungguhnya mereka adalah orang-orang munafik. Yukhadi'una Allah ya wa huwa khadi'uhum. Mereka mencoba mengelabui Allah tanpa sadar mereka yang terkelabui. Ya, kemudian mereka mencoba menunaikan salat untuk menunjukkan mereka beriman. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, tapi malas-malasan karena niatnya beda. Apa yang ada dalam jiwa mereka? Yurawunan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia saja. Kalau ini tidak diobati, maka nanti akan terjadi komplikasi penyakit-penyakit nifaq dalam jiwa, ngumpul tuh. Ya, kalau sudah riya muncul hasad, ya, muncul hiqad, muncul sum'ah, muncul macam-macam. Kalau sudah terakumulasi dalam jiwanya, maka bertambahlah kemudian nilai-nilai keburukannya, ya, penyakit-penyakit buruknya. Itu yang disebut dengan rijsun. Ya, kita bacakan di sini teman-teman sekalian. Ini waqara, dan kemudian beliau membacakan itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini surah At-Taubah ya, surah ke-9 dari ayat 124 pertengahannya sampai dengan ayat 125. Yang ada tafsirnya di sini tidak langsung disebutkan, referensinya kita turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman itu, jika turun satu surah kepada mereka, bahkan satu ayat, kan? Bahkan keterangan dalam Al-Quran, keterangan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, orang yang imannya benar, imannya sejati, itu bertambah keimanan mereka. Ya, bahkan tegas di Quran surah ke-8 misalnya, Al-Anfal, di ayat yang kedua. Allah menegaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama itu menggunakan adatul hasri, ya, huruf pembatas yang membatasi hukum pada golongan tertentu saja. Ini spesial, ya, innama ini. Jadi kalau sudah ada innama, maka kalimat yang akan disampaikan, informasi yang akan dijelaskan setelahnya ini bersifat spesifik, khusus, terbatas, ya. Saya seringkali menggunakan contoh yang sangat terang, misalnya di Quran surah ke-9 At-Taubah, ya, di ayat ke-60 itu. Kita sering katakan bahwa para mustahik zakat yang berhak menerima zakat itu hanya ada 8 golongan. Hanya ada 8 golongan dan tidak diperkenankan di luar 8 golongan itu. Ya, siapa golongan yang 8 itu? Ya, maka disebutkan di At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqat. Sungguh zakat itu yang punya nilai-nilai kebaikan dan membuktikan kebenaran iman seseorang hanya boleh dikeluarkan. Ya,
pada golongan berikut, lil fuqara, bagi orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, ya, wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang fokus kemudian merawat atau mengelola zakat, ya, yang fokus mengelola zakat saja sehingga dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan lain. Ya, jadi fokus ke situ saja, maka berhak mendapatkan bagian dari zakat itu, ya, untuk penghidupan dirinya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang hatinya terlembutkan untuk cenderung kepada Islam. Boleh jadi ada yang belum muslim tapi dia senang mendengar tausiah, ingin belajar tentang Islam, banyak tanya, boleh disupport lewat zakat. Ya, misalnya kalau dia mampu, tidak harus dalam bentuk uang, bisa jadi misalnya dalam bentuk CD keislaman, majalah Islam dan sebagainya. Atau ada spesifik orang baru masuk Islam, masih lemah jiwanya, ditinggalkan keluarganya, tidak mendapatkan sokongan dari kerabat-kerabatnya, dibantu dengan zakat, boleh. Wa fir riqab, ya, orang-orang yang berada dalam perbudakan, orang-orang yang dikendalikan oleh orang-orang tertentu sehingga memerlukan pembebasan dan bantuan. Ya, wal gharimin, orang-orang yang terikat, terlilit oleh utang piutang yang dibenarkan secara syar'i dalam konteks syariat, bukan dalam konteks dunia, ya. Seperti orang yang support madrasah, ya, tiba-tiba perusahaannya bangkrut, ya, kemudian tidak nyambung lagi, dia kesulitan, boleh dibantu. Bukan dalam konteks kredit motor, ya, kredit mobil, nah itu bukan, ya, itu dain namanya. Dan wa fi sabilillah, ya, fi sabilillah wa ibnis sabil. Kemudian ke-8 ibnus sabil. Jadi 8 golongan saja, di luar 8 ini tidak diperkenankan. Ya, yatim boleh tidak? Boleh, dengan syarat yatimnya punya sifat 8 ini. Yatim yang fakir boleh, yatim yang miskin boleh. Tapi yatim yang punya harta warisan 100 triliun misalnya, nah itu tidak berhak menerima zakat walaupun dia yatim. Infak boleh. Infak sebagai hadiah bisa, terpisah karena bukan bagian dari zakat dalam konteks zakatnya, ya, dalam konteks zakatnya. Karena infak nanti ada yang sifatnya sunnah. Ya, seperti ke orang tua itu infak, bukan zakat. Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa dan kepada siapa infak itu harus dilakukan. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Katakan jika kalian ingin infak, ya maka ambil yang terbaik, berikan kepada golongan terbaik, di antaranya satu walidain, orang tua. Orang tua tidak dizakati, orang tua diberikan infak. Jelas ya? Nah, jadi kembali ke sini. Jika ada kata innama, ini menunjukkan batasan. Adatul hasri dalam ilmu nahwu, ya. Adat al-hasr. Nah, insan beriman itu oleh Al-Quran, keimanan sejatinya diungkap dengan menggunakan kata innama. Di Quran surah ke-8 tadi saya sebutkan, ayat kedua, innamal mu'minuna, ya, innamal mu'minuna, sungguh ciri orang beriman sejati itu hanyalah sebagai berikut. Jadi kalau kita ingin mengecek keimanan kita masih real tidak, masih baik tidak, maka di antara cirinya ini yang paling pokok. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu, idza dzukirallahu, idza dzukirallahu. Saya hapus dulu ini ya. Idza dzukirallahu. Ciri pertama, ini yang paling dasar, yang paling standar, yang paling pokok. Jadi kalau yang pokok ini hilang, persoalan serius. Ya, persoalan serius. Idza dzukirallahu, jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, ada getaran, ya, dalam jiwanya. Ada semacam sensasi tersendiri, ada pancaran gelombang, ada satu efek kejut dalam jiwa yang mengingatkan Allah. Ini kan? Baik. Nah, ini menarik nih. Ya, apa yang menjadi menarik? Karena Allah dengan pernyataan ini kemudian memberikan pembuktian dengan mengetes kepada kita untuk mengukur apakah nilai keimanan itu masih bersemayam dalam jiwa atau tidak. Maka dalam sehari, setiap pergantian waktu yang kita alami selama 24 jam, disebutkanlah nama Allah, ya, diperdengarkan kepada telinga kita, ke pendengaran kita, untuk bisa mengecek apakah masih ada pancaran gelombang keimanan dari jiwa itu, adakah efek kejut yang mengingatkan itu. Maka setiap pergantian waktu dalam sehari, ya, dibagi menjadi 5 bagian. Ada subuh, ya, tibanya fajar, zuhur, ya kan, mulai terang benderang keadaannya, kemudian asar, mulai akan memasuki waktu terbenamnya matahari, maghrib, mulai terbenam matahari, hilang sama sekali, isya, mulai gelap, sampai tumbuh subuh lagi. Setiap pergantian waktu ini, di 5 waktu, itu diperdengarkan kemudian nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperdengarkan ke pendengaran kita, ke telinga kita. Telinga dalam bahasa Arab disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adhan. Adhan, ada yang menyebut adhan dengan nida, panggilan, ada yang mengaitkan dengan pendengaran. Tapi korelasinya keduanya tersambung. Panggilan yang tersambung ke pendengaran kita untuk bisa menguji apakah di jiwa kita masih ada keimanan pokok
yang mengingatkan kita dengan Allah atau tidak. Karena itu, orang-orang beriman, jika disebutkan nama Allah, Allahu Akbar, itu pasti akan ada sesuatu di jiwanya. Demi Allah saya katakan, orang yang beriman itu pasti ya ada getaran di jiwa, wajilat qulubuhum, langsung tuh Allah sudah adzan. Ya, walaupun sholat seketika belum dia tunaikan. Ya, semakin kuat imannya, nanti pancaran gelombang itu semakin tinggi. Semakin menguat pancaran gelombangnya, bahkan sebelum disebutkan namanya, sebelum dikumandangkan azannya, itu sudah ada getaran pada jiwanya yang mengingatkan ia nanti sebentar lagi azan. Itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Ya, zuhurnya misalnya jam 11.45, itu jam 11 sudah lihat jam terus tuh. Sebentar lagi azan ya, berapa menit lagi, bahkan kadang-kadang dia coba beli jam yang menunjuk waktu sholat misalnya untuk mengetahui. Itu menunjukkan bahwa imannya begitu kuat. Ya, hubungannya dengan Allah itu begitu luar biasa. Hati-hati kalau getaran itu mulai menurun, azan, mulai komen, sudah azan, tapi baru azan, belum qomat. Selesai qomat, ya Allah qomat, tapi baru qomat. Duhurnya kan masih 2 jam lagi. Nah, ini menunjukkan ada persoalan di jiwa. Ya, ada persoalan. Semakin tidak peduli, semakin menunjukkan imannya telah tergadaikan dengan urusan dunianya. Itu mesti hati-hati. Kemudian, kalau ini direspon dengan amalan, ya, apa di antara amalannya? Amalannya bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, bahkan bisa mendengar. Yang paling dahsyat, orang beriman itu, dengan amalan tadi, itu ada perubahan pada karakteristiknya, pada jiwanya, pada peningkatan amalnya. Ya, perhatikan baik-baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ya, tadi kalau di At-Taubah ayat 124 sampai 125, ya, itu jika diturunkan satu surat, ya, unzilat surah, jika diturunkan satu surah. Kalau di Al-Anfal, ayat yang kedua, itu ayat tuliyat alaihim ayatuhu, ya, beberapa ayat saja, bahkan 1-2 ayat. Semakin tinggi imannya, zadathum imana. Ini perbedaan antara orang yang mukmin sejati, ya, mukmin sejati. Jadi kalau imannya sejati, imannya benar, real imannya, maka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ini dalam konteks amal, ya, dalam konteks amal, zadathum imana, amalan yang dia kerjakan itu menambah iman. Ini ciri khas orang beriman, menambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, karena bertambah imannya, maka hubungannya pun dengan Allah semakin menguat. Tawakal itu ketersambungan dengan Allah, kepercayaan yang kuat, ya. Karena itu ketika Anda selesai mengerjakan tugas, Anda yakin dengan Allah, hubungkan diri Anda dengan Allah untuk berserah diri, itu tawakal namanya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika telah tuntas mengerjakan satu urusan, siapkan yang lain, wa ila rabbika farghab, maka tawakal, bermohon kepada Allah akan hasil yang terbaiknya. Ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka orang-orang beriman itu hubungan dengan Allahnya kuat. Nah, maka amalan yang dikerjakan oleh orang beriman itu bisa menguatkan imannya dan menjadikan hubungannya dengan Allah semakin terikat, semakin kuat. Karena semakin kuat itu yang muncul apa? Bahkan sebelum menunaikan ibadah dia telah bersiap, dan keadaan jiwanya selalu membentengi ia dari perbuatan maksiat. Ya, jangankan untuk melihat, ya, baru ada arah-arah ke situ saja mau diperlihatkan, hatinya sudah mengingatkan jangan sampai matahari terjebak maksiat, telinga terjebak maksiat sampai ke ujung kaki. Itulah mukmin sejati. Nah, adapun orang munafik, teruskan ayatnya. Adapun orang munafik, kita bacakan kembali, nyambung ke ayat 125-nya. Sebelumnya, wahum yastabsyirun, dan mereka merasa bahagia. Ya, orang beriman tadi, orang beriman sejati. Jadi ciri orang beriman sejati, satu tadi, getaran di jiwanya kuat, ya. Kemudian dengan beramal itu meningkatkan keimanannya, semakin dekat dengan Allah. Wahum yastabsyirun, dan mereka gembira. Di salat itu gembira. Masya Allah. Jadi turun perintah salat, turun satu ayat gembira, satu surat gembira. Ada perintah salat, gembira salatnya. Jadi bukan karena terpaksa, gitu ya. La ikraha fid din. Jadi nggak ada paksaan dalam menunaikan nilai-nilai keagamaan. Yang masuk Islam juga tidak ada paksaan, yang berislam juga tidak ada paksaan. Di salatnya dia nikmati. Salatnya nikmat, baca Qurannya nikmat, kan, puasanya nikmat, dan senang aja menjalani itu semua. Bahkan ada suasana ketika terkumpul halawatul iman, kenikmatan iman, maka ibadah-ibadah sunnah pun kalau tertinggal tuh gelisah, ada yang nggak enak, ada yang nggak komplit gitu. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Wahum yastabsyirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijza. Nah, sedangkan ya, fa ammal ladzina fi qulubihim marad, sedangkan orang-orang di hati mereka ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim. Ini persoalannya. Tadi saya katakan orang-orang yang di hatinya ada penyakit itu orang munafik.
Ya, fi qulubihim marad. Di Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad. Di At-Taubah ayat 125-nya ya disebutkan, fa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan, ya, maka orang-orang yang munafik itu yang di hati mereka ada penyakit, justru amal yang mereka kerjakan atau keterangan yang disampaikan oleh Al-Qur'an, apapun itu. Ya, misalnya Al-Quran menerangkan tentang jilbab, Al-Quran menerangkan keutamaan tentang misalnya sholat, keutamaan zakat, keutamaan waris yang sesuai dengan syariat. Itu jadi problem. Ya, bertambah penyakitnya, bertambah keburukannya. Rijsun itu sesuatu yang kotor, yang buruk. Rijsun. Ya, innamal khamru wal maisiru, ya, wal azlamu, sungguh khamar itu, ya, judi itu, saling mengundi itu, mabuk-mabukan itu, rijsun mina amali syaitan. Sesuatu yang kotor, yang buruk, ya, termasuk contoh langsung dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, ya, maka jauhi itu semua. Jauhi supaya kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan-perbuatan seperti mohon maaf, ya, tadi disebutkan judi, mirasantika, ya, hal-hal yang buruk tadi itu disebutkan oleh Al-Qur'an dengan diksi rijsun. Ini sesuatu yang kotor, sesuatu yang buruk. Jadi biasanya gini, kalau sesuatu yang buruk hadir dalam jiwa, terbawa oleh arus darah kita mengalir pada seluruh tubuh, maka lahir tindakan yang buruk. Khamar. Kenapa disebut buruk? Ya, istilahnya khamar. Jadi sekarang masuk ke narkoba itu khamar. Ya, karena definisi awalnya ma yahmurul aqla, suatu yang bisa merusak kepada fungsi akal yang benar. Ya, jadi kayak bukan cuma mohon maaf ya minuman keras misalnya kan dengan segala jenisnya, tapi juga narkotika, ya, sabu kah itu, ekstasi kah itu, macam-macam kah itu, ganja kah itu, dan sebagainya, itu merusak kepada fungsi akal dengan benar. Sehingga ketika itu dikonsumsi misalnya, masuk ke dalam tubuh, beredar melalui darah ke seluruh tubuh kita, maka berpengaruh kepada akal, tanpa sadar keluarlah kemudian hal yang buruk dalam tindakan. Apa yang terjadi? Kalau sudah isinya buruk, ya perilakunya buruk. Makanya jangan heran kalau orang yang mabuk tiba-tiba kata-katanya meracau, tindakannya buruk, terjadi perbuatan yang lebih dahsyat lagi, tingkat kriminal yang lebih buruk lagi. Ya, ada yang merampok, membegal, membunuh, merkosa dan sebagainya, sesuatu yang waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan itu semua. Itu rijsun. Jadi karena dalamnya buruk, keluarlah perilaku buruk. Itu rijsun namanya. Nah, orang munafik itu disebut oleh Al-Qur'an demikian. Ya, karena ada kompleksitas dalam jiwanya. Riya itu kan buruk. Hasad itu buruk. Ya kan, sum'ah itu buruk. Karena ada dalam jiwa qalbun, maka disebarkan itu ke seluruh tubuhnya. Dibawa ke seluruh tubuh, maka keluarlah kemudian respon yang buruk. Makanya jangan heran kalau orang munafik kata-katanya buruk. Ya. Jangan heran kalau orang munafik perilakunya buruk. Jangan heran kalau orang munafik itu tindakannya buruk. Bahkan yang paling dahsyat tadi, ya, mereka bukannya bertambah baik dengan amal itu, malah bertambah buruk. Makanya nggak heran kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu sholat bisa dekat dengan Nabi, tapi setelah sholat memprovokasi orang. Siapa sih Muhammad memecah belah kita aja? Kalau dia punya masjid, kita bikin masjid yang lain. Dirar. Tapi disiapkan untuk berbuat buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang tertentu, ya, kalau turun ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang beriman menerima gembira. Bagi orang munafik karena ada penyakit di jiwanya buruk, maka komennya pun buruk. Ya, bukan like, share and comment lagi, bukan cuma dislike, tapi langsung komennya buruk gitu. Nah, ini muncul demikian. Ya, kalau Al-Quran sudah tidak turun lagi, sudah sempurna, selesai sebagai pedoman kehidupan. Nah, kontekstualnya kekinian adalah ayatnya sudah ada, tapi kalau ada orang mengaku beriman masih berpandangan buruk pada ayat-ayat Al-Quran, itu dipertanyakan. Jangan-jangan ada dugaan yang sangat kuat terkontaminasi oleh virus ini. Ya, virus kemunafikan itu yang paling bahaya. Ya, karena itu kalau ada turun tentang ayat jilbab, orang beriman gembira. Ya, ayat tentang sholat, orang beriman gembira. Ayat tahajud, orang beriman gembira. Tapi kalau ada orang sewot dengan orang tahajud, orang sewot dengan orang berjilbab, ya kan? Orang nggak senang dengan orang ke masjid misalnya, ya, dan itu disampaikan oleh orang yang mengaku beriman, maka ada persoalan di dalamnya. Dia berkata, saya muslim kok, saya beriman kok, tapi nggak harus berpakaian begitu. Hei, emang harus seperti apa sih, suka? Jadi coba dicek dulu gitu kan. Oh, itu nggak perlu tahajud kok, ya, ayat tahajudnya ada, Anda kan muslim. Anda tidak tahajud, ya tidak mengapa, tidak harus dipaksakan. Tapi ketika Anda menyoal orang lain yang mengerjakan itu, ada persoalan. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada orang mengaku beriman, saya muslim, saya beriman, kan? Saya Islam, saya iman, tapi tiba-tiba menyoal hal-hal tertentu yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh orang beriman atau dikerjakan oleh orang lain untuk meningkatkan imannya, kemudian disoal. Ini tanda pertama, ada sesuatu yang tidak tepat dalam dirinya. Ya, itu untuk evaluasi kita ya, sama-sama. Jadi kita tidak menghukumi 1-2 orang. Di Anda juga jangan tiba-tiba mengungkap, oh ini maksudnya si fulan, oh ini ya. Lalu yang paling bahaya dipotong video saya.
Nah, ini yang paling tidak tepat. Ini kejahatan yang berlipat. Ini tidak boleh ya. Yang saya maksudkan ini keterangan terbuka yang Allah tunjukkan kepada kita untuk kita menilai diri. Kalau kita terbebas dari perbuatan ini, bersyukur kepada Allah, minta perlindungan. Ya Allah, lindungi saya sampai wafat, bebaskan dari penyakit ini, supaya Allah jaga. Tapi kira-kira kalau ada yang terkontaminasi, kelihatan, oh kayaknya saya deh ini kemarin begini. Oh kayaknya saya nih yang sedang dipengaruhi seperti ini. Segera bertobat. Ya, segera bertobat. Ya, hati-hati ya. Awas, hati-hati. Terlebih kalau ada di jiwa Anda was-was begini. Maksudnya kamu nih, nuduh Ustaz ini, udah begini. Tiba-tiba dia gerakan tangan Anda supaya berbuat yang tidak baik lagi. Itu agak parah penyakitnya. Dan bermohonlah kepada Allah dalam kebaikan. Ingat ya, setiap orang punya hak untuk berubah menjadi soleh. Maka tinggalkanlah segala perbuatan salah. Ya, catat ya, jadikan sebagai status. Nah, balik sini ya. Jadi ini yang telah kita bacakan di kitabnya. Yang dimaksud qala syarran ila syarrihim wa dalalatan ila dalalatihim. Tadi seperti yang saya sampaikan, syarran ila syarrihim. Jadi yang dimaksud rijzan ya ila rijzihim, itu yang dimaksudkan adalah bertambah keburukannya. Jadi mohon maaf karena perbuatan zalim yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu terkontaminasi dengan penyakit buruk tadi ada, sehingga tidak menambah kebaikan, menambahnya keburukan aja. Ya, sama kalau baca Quran juga begitu. Wala yazidul zalimina illa khasara. Quran surah ke-17 ayat ke-82. Bagi orang-orang yang zalim, apalagi punya penyakit di hatinya, Quran nggak jadi obat, nggak jadi rahmat, tapi menghadirkan hanya kerugian-kerugian saja. Jadi kita cek dulu ya, kalau ada penyakit-penyakit itu nggak senang orang lain, misalnya ada nikmat yang baik nggak senang orang lain berubah baik ya, bukan karena ingin meniru. Kalau ingin meniru, ghibtah namanya, ghibtah ya. Misalnya Anda melihat, oh, saudara saya nih udah hafal Quran ya, terus dia sudah mulai, ada anak kecil misalnya sudah mulai 5 juz, terus kemudian ada yang 20 juz, ada yang 30 juz, terus Anda merasa saya juga harus seperti dia, bukan dia saja yang bisa, saya pun insya Allah mampu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada semangat namanya ghibtah. Ya, ghibtah, bukan dengki di sini. Ini yang dimaksud oleh Nabi, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh punya perasaan iri hati kecuali terarahkan kepada ghibtah dengan dua kondisi. Rajulun atahallahul Qur'an, ya, seorang yang diberikan oleh Allah anugerah Al-Qur'an. Ada yang riwayat lain ilmu atau hikmah, tapi di sini kebanyakan juga menempatkan pada dua hal, yaitu Al-Quran atau ilmu pengetahuan. Kemudian dia mengamalkannya, ya, mengamalkan, karena orang ahli Quran dia amalkan baik dalam sholatnya, dari dalam perbuatannya, ana alaili wa atrafan nahar, siang malam dia mencoba menjadi ahli Quran yang baik. Kalau ahli ilmu yang baik. Kemudian rajulun atahullahul mala, ya, seorang yang Allah anugerahi ya harta benda. Ya, kemudian fayunfiqhu ana alaili wa atrafan nahar, dia mencoba untuk menginfakkan hartanya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ya, Crazy Rich Indonesiaan misalnya kan, tapi arahnya ke infak, arahnya ke pakai yang baik-baik, datang setiap ada musibah. Karena itu kadang Allah uji dengan musibah. Ini ada puting beliung di sini, ini ada bencana ini, untuk menyentuh mana nih peluang amal bagi orang-orang yang Allah titipkan harta, karena akan dihisab. Gampang kok ditukar oleh Allah, hilang hartanya semua semalam. Ya, terjadi banjir, ke bawah semua hilang. Lantas apa yang bisa dibanggakan di hadapan Allah? Bebannya kena, hisabnya berlaku, tapi harta nggak dapat, pulang juga, kemudian nestapa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang coba kita bawa, kita arahkan pada nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebenaran. Nah, wa dhalalatan ila dhalalatihim juga cenderung menyesatkan. Ini menunjukkan bahwa virus nifak ini bisa menular. Jadi kalau satu orang kena, dia bisa membawa yang lain. Ya, dhalalatan ila dhalalatihim. Jadi ini bisa buruk, bisa tersesat, dan juga bisa menyesatkan. Ini yang paling bahaya. Ya, jadi hati-hati teman-teman sekalian, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini yang mau saya tekankan. Jadi Allah memberikan sebuah hukum yang seperti sering saya ilustrasikan, wa laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak pernah ada yang serupa, mirip-mirip pun tidak dengan apa yang Allah sampaikan. Untuk lebih memudahkan, saya ingin berikan ilustrasi di dunia kita, ya. Bagaimana cara memahaminya? Sederhana, teman-teman. Ini sering saya sampaikan. Jika di satu sekolah, di kampus di dunia mahasiswa misalnya, atau di sekolah umum, ya, terdapat sebuah hukum. Misal di kampus rektor membuat sebuah ketetapan, siswa yang merokok, akan mendapat peringatan SP1. Dilakukan sekali lagi SP2. Lakukan sekali lagi DO, drop out, dikeluarkan dari kampus. Selesai, kan? Nah, tiba-tiba ada satu siswa merokok. Oke? Dapat peringatan. Dia merokok lagi, peringatan. Dia merokok lagi, maka kena DO dia. Saat dia masuk kampus, kesepakatan yang dibangun dia tanda tangani. Tanda tangani, ya, kalau dia melakukan ini,
dia mendapatkan seperti ini konsekuensinya. Baik. Sepakat. Nah, ketika seorang siswa melakukan ini 1, 2, dan 3 sampai dia keluar, maka hukum berlaku. Maka rektor menandatangani keputusan DO-nya, drop out-nya, dikeluarkan dari kampus. Baik, pertanyaannya, apa dan siapa yang mengeluarkan dia? Baik, ternyata pada persoalan apa kita nggak ada masalah. Apa yang mengeluarkan dia? Perbuatan dia yang merokok. Siapa yang mengeluarkan dia? Kebanyakan orang melihat rektor yang mengeluarkan dia. Ya, rektor memecat dia dari kampus, rektor mengeluarkannya. Tapi sesungguhnya bukan rektor yang mengeluarkan dia. Dia sendiri yang mengeluarkan dirinya dari kampus ini karena perbuatannya. Ya, rektor itu hanya menunaikan kesepakatan, tugasnya itu. Jelas ya? Karena sesungguhnya yang mengeluarkan pribadi orang ini, perbuatan dia. Karena pekerjaan itu, rektor harus menegakkan keadilan. Anda bikin satu komitmen, jadi tegakkan itu. Kalau tidak menegakkan, rektornya melanggar hukum. Salah dia. Ya, tidak adil di sini. Maka ditegakkanlah nilai itu supaya ada keseimbangan dalam membuat sebuah putusan dan aktivitas yang berlanjut dengan baik. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Banyak sering kita temukan redaksi dalam Al-Quran. Ingat, tidak cukup dipahami dengan belajar terjemahan saja, lantas salah mengartikan. Itu fatal. Kita mesti belajar ke ilmunya. Ya, ilmunya ada nahwu, ada saraf, apalagi sampai kepada balaghah. Misal, saya beri contoh. Di ayat ke-10, bahkan sebelum-sebelumnya, ya, nanti kita akan temukan kalimat di ayat 10, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Jika Anda baca terjemahan saja, maka jadi persoalan. Ya, di hati orang-orang munafik itu ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit pada diri mereka. Nah, Anda akan bertanya, apakah Allah menambahkan penyakit pada hambanya? Berarti Allah zalim kan? Ya kan? Nah, kalau sampai sini, ini masalah. Ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mencap hati mereka. Ya, ada kekufuran. Baik ya? Wa ala sam'ihim, di pendengaran mereka tertutup. Ya, mengunci. Allah mengunci hati mereka. Kalau Allah bisa mengunci sih kalau baca terjemahan saja. Tapi kalau kita baca ilmunya dengan pendekatan ilmu balaghah misalnya, seperti saya ilustrasikan tadi, maka Anda bisa memahami. Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Kemudian penyakit itu mulai meluas. Ya, karena nggak pernah diobati. Terus-terusan dipertahankan. Dipertahankan. Ditambah lagi. Udah ria. Baru ria. Harusnya tobat. Tambah lagi sama iri hati. Tambah lagi sama dengki, ya, tambah lagi sama dendam, ya. Apa konsekuensinya? Tadi, kalau dia satu kali mengerjakannya, dia kembali jadi baik. Tapi tambah lagi ada persoalan, terakumulasilah di situ, ya. Sedangkan Allah punya hukum. Apa hukumnya? Allah dengan sifat adil menetapkan. Di awal sudah ada ini hukum universal, ini hukum syariat. Dalam hukum universal pun ada hukum yang berlaku untuk semua, yang mengikat untuk seluruh manusia. Baik itu orang beriman atau tidak beriman. Itu hukum universal. Misal, kalau belajar, pintar. Tidak belajar, tidak pintar. Kalau bekerja dengan serius, terkumpul harta benda. Tidak, bisa nestapa hidupnya. Ya, misal, kalau minum, makan yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, bisa sakit. Itu hukum universal. Ya, Anda misalnya mohon maaf, ya soleh, rajin tahajud, hafal Quran, 30 juz dan sebagainya. Tapi, maaf, makanannya kotor. Ya, makanannya basi, minumannya buruk, ya sakit juga. Itu hukum universal namanya. Ya, pun demikian dalam syariat pun seperti itu ada hukum. Ya, dengan keadilan Allah. Kalau nggak ditetapkan begitu, Allah nggak adil. Yang sholat dapat pahala, yang nggak sholat nggak dapat pahala. Ketika sholat, tok dituliskan. Ya, malaikat Allah tetapkan, malaikat kan menuliskan ada pahala. Ya, setiap satu perbuatan baik, 10 kebaikan. Ya, apa namanya? Dia kerjakan Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, siapa manja abil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik bernilai pahala. Ya, hasanah itu perbuatan baik yang punya nilai pahala. Ya, salat itu disebut hasanah. Ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguh perbuatan-perbuatan baik itu salat yang dimaksudkan. Quran surah ke-11 ayat 114. Ya, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan salat dengan sempurna. Ya, dari subuh sampai dengan isya'nya. Ya, dari 2 siang tadi ketemu zuhur sampai subuh sampai dengan ke asar, kemudian wa zulafan minal lail maghrib ke isya'. Ya, ini semua disebut dengan hasanat. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan tadi sholat namanya hasanah. Jadi hasanah itu adalah perbuatannya baik yang punya nilai pahala. Nanti di akhirat pahalanya ditimbang. Itu yang menjadikan bekal kita layak untuk mendapatkan rahmat Allah untuk dimasukkan ke surga. Makanya kita bermohon semua perbuatan dunia kita punya nilai hasanah. Ya, kalau bicara jadi hasanah ada pahalanya, menatap ada hasanah pahalanya, bekerja ada hasanah, itu kan supaya nanti punya nilai di akhirat ditimbang. Karena itu kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Al-Baqarah ayat 201. Ya, karena itu Anda sebut dengan sapu jagat.
Ya, sapu jagat, menyapu yang kotor-kotor, kemudian dapatkan pahala sejagat, gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kembali kepada tadi, ya, kembali kepada tadi, ketika dia mengerjakan semua nilai-nilai kebaikan, ya dituliskan oleh Allah. Pun demikian orang yang bermaksiat pun ya harus dengan keadilan Allah tertuliskan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik sekecil apapun diperlihatkan, yang buruk kalau nggak tobat dituliskan nampak. Pun demikian orang munafik, kalau bertambah buruk, ada ketetapan Allah. Ya, ya ini bertambah, Allah harus tetapkan karena dengan perbuatan dia. Kalau dia mau taubat, ditutup oleh Allah, dihapuskan. Tapi karena dia nggak mau taubat, ya hukum Allah berlaku, ditetapkanlah karena perbuatan dia sendiri. Persis. Fazadahumullahu marada. Jelas ya? Jadi bukan Allah yang sengaja tambahkan begitu. Allah nggak menzalimi hambanya. Wa mallahu ya bidzallami lil abid. Allah nggak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Tapi perbuatan dia yang menjadikan kemudian Allah berbuat adil dengan menetapkan ini kamu terakumulasi keburukannya. Ya, kalau dia nggak mau taubat, perhatikan, maka ancamannya dahsyat. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ya, mereka diancam dengan siksa yang pedih. Jadi teman-teman tuh ada azim, ada alim, itu beda ya. Ada azim. Nah, ini ya. Ada alim, ini beda. Bukan alim ya, alim. Ingat ini hamzah ya. A. Hamzah. Ini ain. Tuh. Ya. Ada ain, ada hamzah. Kalau ain makhrajnya sama dengan ha. Ini ha. Hamzah sama dengan ha. Sini ya, paling bawah. Adnal halaq. Kan? Baik. Nah, kalau yang tanpa kepala begini, ini alif, ya, alif. Tapi sering dipinjam dulu oleh hamzah untuk menunjukkan simbol hurufnya, ya. Makanya kita sebut pertamanya alif, ba, ta, tha, hijaiyah. Ini asalnya sebetulnya alif, ya. Tapi dipinjam oleh hamzah sehingga majaz saja. Asalnya ini untuk menunjuk kepada alif. Karena dulu orang Arab belum menemukan simbol untuk hamzah. Sampai tiba Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang menemukan, ketika dicek, Khalil itu luar biasa. Beliau yang menemukan ilmu arud, ahli pakar bahasa, sampai kitab itu banyak sekali. Ketika beliau mencari di mana huruf-huruf itu keluar. Ya, makhraj itu tempat keluar. Dicek satu-satu, ditemukan hamzah dekat dengan ha sama ha. Kemudian tempatnya dekat dengan ain. Ain, ya, ain. Karena dekat dengan ain, maka dicarilah yang mirip dengan ain, diambil kepalanya begini, tapi perutnya dibuang. Kalau ain kan ada perutnya begini, ya kan? Maka perutnya dibuang, maka inilah muncul hamzah. Hamzah. Ya, karena sudah kandung awalnya dekat dengan alif, ya, kekerabatan supaya tidak dipisahkan, maka ini disatukanlah ke sini untuk menunjukkan maknanya. Jadi kekerabatan yang tak terpisahkan antara hamzah dengan alif. Jadi kalau ada di sini kepalanya begini, ini bukan ain tapi apa? Hamzah. Nanti satu saat belajar ilmu aswad yang teman-teman STUH juga nanti akan belajar dengan saya di ilmu aswad dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan share apa yang telah saya pelajari. Ya, seperti kalau sudah ada alif, ya. Nah, nanti yang menarik kenapa disebutkan 29 tapi dituliskan 28 huruf hijaiyah itu, ya. Huruf hijaiyah itu disebutkan 29 tapi dituliskan 28, ya. Ini kan alif sudah jadi hamzah wasal, alif, ba, ta, tha. Sebetulnya yang disebut alif ini hamzahnya hamzah wasal. Ya, tapi kenapa di ujung kemudian nanti muncul lagi ada lam dengan alif, disebutnya lam alif, kok bisa tidak dengan la? Nah, itu nanti kita akan belajar di kajian ilmu aswad ya lain kali. Sekarang ke sini dulu. Jadi kalau baca Quran, awas ya. Yang ini yang ini azim, alim, bukan alim ya. Alim berilmu, mengetahui, maha mengetahui, alim. Alim pedih. Azim, besar, dahsyat. Besar, dahsyat. Nah, di dua-duanya diawali dengan kalimat azab. Azabun azim, azabun alim. Ya, azabun azim, azim ditemukan di ayat ke-7. Pertama kali di Al-Quran disebutkan di ayat ke-7 surah Al-Baqarah. Quran surah kedua ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Ya, wa lahum azabun azim. Ini yang pertama. Jadi untuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang menutup dirinya mereka ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, jelas sudah nutup diri, hitam. Ya, putih dengan hitam gampang dibedakan. Ini sudah menutup dirinya sendiri. Maka ancamannya kalau tidak taubat, tidak kembali, azabun azim. Orang munafik ya ancamannya walahum adzabun alim, bukan azim. Ya bima kanu yakdzibun. Gini, saya ilustrasikan. Perhatikan baik-baik.
Saya akan coba bawakan kepada Anda, misal seperti ini. Ini ada masker misalnya, ya. Masker seperti ini. Ya. Kalau masker ini, saya ilustrasikan, saya ingin timpa tumbuk ya. Saya dengan ini tumbler nih. Ya, taruhlah ini, visualisasikan saja batu misalnya, batu sekecil ini, lalu ditimpa begini. Ya kan? Seperti ini ya. Nah, sekarang, perhatikan baik-baik. Benda yang sama, ditimpa yang 100 kali besarnya dari ini, yang masanya pun 100 kali dari ini. Beratnya, besarnya. Ya. Baik, kalau mau ilustrasi paling gampang, manusia ditimpa gunung. Tuh, ya. Manusia ditimpa gunung. Nah, itu namanya azim. Adzabun azim. Jelas? Ya, tapi kalau begini, maaf ya. Ini disobek-sobek dulu nih. Disobek-sobek dulu, sobek-sobek dulu, sobek-sobek dulu, sobek-sobek dulu, sobek-sobek, sobek-sobek, sobek sampai hancur, baru ditimpa. Tak, 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 tak. Ya, coba kalau teman-teman ke dapur masak, ya, ibu, ya akhwat sedang masak, iris-iris misalnya kan, iris-iris tomatnya, iris-iris bawangnya, pernah bikin cabai, ya kan? Iris-iris, baru diulek kan? Itu alim namanya. Ini kalau tomatnya langsung digini, dang, 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 azim. Ini kalau ayah ikhwan lihat sedang ibu bikin sambal, tomatnya langsung di sini, bapaknya langsung komen, mama, walahum adzabun azim. Adzabun azim. Tapi kalau diiris-iris dulu, baru di tak 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 tak, adzabun alim. Orang munafik, ancaman siksanya bukan langsung diberikan tapi diiris dulu tuh, supaya merasakan kepedihannya. Ya. Kenapa? Yang ini sudah jelas ingkarnya. Dari awal sudah mendeklarasikan dirinya, saya ingkar kok, saya menutup diri. Jelas. Tapi yang ini mengaku iman, ini masalahnya. Dia mengaku iman, ya, cuma membahayakan orang beriman. Dan nggak kelihatan seperti orang beriman sholat, seperti orang beriman berpakaian, seperti itu. Cuma di balik semua penampilannya itu ternyata ada rencana-rencana yang sangat buruk yang membahayakan orang beriman dan mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siksanya itu dibedakan oleh Allah dengan siksa dengan orang yang sekedar ingkar saja. Walaupun nanti tempatnya bisa jadi sama-sama di neraka Jahannam. Ya, itu ditemukan di Quran surah keempat di ayat yang 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang-orang yang kafir, orang ingkar di neraka Jahannam semuanya. Cuma sama-sama di neraka Jahannam, cuma kualitas siksaannya berbeda. Semoga kita tidak termasuk di dalam waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dianggap ringan karena semua kita niscaya ya sudah pasti akan wafat, akan meninggal. Jadi kalau ingat-ingatlah akhirat pasti kita akan ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Ini poinnya. Ya, kenapa kemudian ya dia mendapatkan ancaman seperti ini? Bima kanu yakdzibun. Ya, yakdzibun. Ya karena mereka biasa dusta. Coba berdusta. Ya, kalau orang kafir mah ya jujur dalam kekafirannya, jujur dalam kekafirannya, ya terbuka memang. Dia katakan dia sendiri kafir. Dia katakan dia sendiri ingkar. Jadi jelas jujur dengan kekafirannya. Ini tidak, dia berdusta dengan kemunafikannya. Itu poinnya. Jadi kalau ditanya kenapa orang kafir beda dengan orang munafik siksaannya, jawabannya sederhana. Karena orang kafir jujur dengan kekafirannya, sementara orang munafik dia berdusta dengan sifat munafiknya. Nah, bikin status ya. Nah, ini paling berbahaya. Kita tinggalkan. Bahkan nanti ada yukadzibun ya, dalam riwayat Qalun Warsh dari Imam Nafi' itu dibaca yukadzibun karena sering terbiasa berdusta. Ya, dusta dengan sholatnya, pura-pura sholat padahal motifnya yang lain. Dusta dengan pakaiannya, pura-pura berpeci, pura-pura berkerudung, ya pura-pura baca Quran, pura-pura haji, ya. Padahal dusta dengan itu semua, pura-pura umrah, dusta dengan itu semua. Jadi kalau hati-hati kalau agama sudah digunakan sebagai etalase dunia, ya, tampilan-tampilan fatamorgana yang tidak jelas, maka ancaman yang muncul dari Allah seperti ini. Saya ingatkan jangan potong video saya ya, untuk ditempelkan pada hal-hal tertentu atau fenomena-fenomena yang muncul, karena yang saya maksudkan bukan itu. Hati-hati, yang saya maksudkan adalah ajaran umum yang harus kita berhati-hati. Ini penting saya ingatkan karena sekarang sangat mudah sekali ya orang memotong-motong sesuatu dan sebagainya sehingga menghadirkan persepsi yang berbeda dan itu salahnya fatal. Ya, saya ingatkan salahnya bisa fatal. Baik, ini poinnya teman-teman sekalian. Ada yang ingin saya tegaskan di ayat ke-9. Ini cukup menarik untuk kita kaji. Sifat orang munafik yang mencoba mengelabui Allah itu dan segelintir orang-orang beriman. Ya, mereka ditampilkan oleh Allah dengan redaksi khada'a yukhadi'u. Kemudian ditutup di akhirnya dengan
wa ma yash'urun. Ya, kita baca kembali Al-Baqarah di ayat ke-9. Yukhadi'unallaha, yukhadi'unallaha. Ya, ulangi. Yukhadi'unallaha, ada walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Perhatikan baik-baik. Di pertemuan lalu saya sampaikan khada'a dengan khada'a itu berbeda dari segi pemaknaannya, keluasan maknanya. Walaupun nanti dari segi infinitif kata asalnya itu memiliki kesamaan sama-sama dari kata khuda'. Kan? Al-khada' atau khuda'. Baik, yang satu nanti itu masih murni khada'a yakhda'u, yang satu mendapatkan penambahan satu huruf dengan alif, ya, dengan sighah atau mufa'alah, makna mufa'alah, fa'ala yufa'ilu, yaitu khada'a yukhadi'u. Secara letter luck kemarin telah kita jelaskan, ya, khada'a ada usaha untuk menipu. Khada'a ya memang menipu atau dia tertipu dengan dirinya sendiri. Karena itu kita terjemahkan kemarin, yukhadi'unallaha, mereka mencoba untuk menipu, mengelabui Allah Subhanahu wa taala, wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal yang tertipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tanpa mereka sadari. Nah, kemarin belum saya lengkapi dengan makna mufa'alahnya. Mufa'alah itu saling, ya, saling. Karena sebab akibat. Ya, karena sebab akibat. Karena sebabnya si A begini, si B menjadi begitu. Perhatikan baik-baik teman-teman, supaya lebih mudah untuk dipahami. Bismillah. Kalau saya katakan begini, ada di ilmu saraf, ya, di saraf itu tentang perubahan kata, ya. Ya, fa'ala. Dapat penambahan satu huruf, yaitu ini alif, ya, aliful mufa'alah, tambahan alif. Jadi kalau di formulasi ilmu sharaf itu supaya semua mudah derivasi diketahui, maka punya timbangan wazan formulasi, yaitu fa, ain, dan lam begini. Ya, nanti ada fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Nanti ini kata dasarnya ditimbang di sini untuk memudahkan. Misal nanti jalasa misalnya, kan, duduk atau berpindah ke posisi tinggi, jalasa. Nanti dilihat timbangannya di sini untuk menentukan derivasi. Misalnya fa'ala yaf'ilu, maka di sini jalasa yajlisu. Ya, fa'ala yaf'ilu fa'lan, jalasa yajlisu jalsan wa jilsatan fa huwa jalisun wa zaka majlis, ya. Nanti setiap perubahan Anda kalau hafal satu aja ini, satu kosakata verb dalam bahasa Arab itu sama dengan setidaknya kurang lebih hafal 12. Ya, jalasa duduk, yajlisu akan duduk, jalisun orang duduk, majlisun tempat duduk. Gampang kan? Jadi satu bisa hafal 12 kosakata. Tapi jangan dicampur aduk, jangan dicampur-campur bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Jelas saya disu jelas misalnya, kan, nah itu nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Nah, ini kalau ditambah tambahan namanya mazid, ya, ya, thulathi ini 3, thulathi itu 3, mazid ditambah, tambah satu huruf di fa'ala yufa'ilu, tambah dua huruf tafa'ala yatafa'alu, ya, ada istaf'ala yastaf'ilu, ya, dan seterusnya. Nah, ini tambah satu huruf, maka maknanya ini bisa berubah dari awalnya, ada penambahan. Kaidahnya berbunyi begini, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jika bertambah dari kalimat itu satu huruf saja, maka ini menunjukkan perubahan maknanya, bisa meluas, bisa ada pendalaman dari itu semua. Ini penting sekali, ya. Contoh cepat. Misalnya tadi, ya, kita turunkan dulu yang lain, teman-teman sekalian. Khasama, berselisih. Ya. Khasama, menyelisihi. Ya. Khada'a, menipu, mengelabui. Khada'a, berusaha untuk mengelabui, menipu. Cuma di sini ketika ada penambahan alif, ya, setelah huruf pertama itu ada namanya mufa'alah. Mufa'alah itu ada dampak sebab akibat, karena sebabnya begitu ada akibatnya. Ya, sering diartikan dengan saling, padahal nanti maknanya tidak harus saling, tapi lebih cepat diartikan sebab akibat. Ya. Contoh begini, khasama itu memusuhi. Ya, saya katakan gini, khasama, ya, khasama Zaidun Amran. Kan? Amran. Gini. Lihat baik-baik. Ya, ini kadang-kadang tambah bawah begini, ya, untuk membedakan dengan Umar. Perhatikan baik-baik. Khasama Zaidun Amran. Zaid, ya, menyelisihi, memusuhi Amr. Ya. Perhatikan baik-baik. Ketika Zaid ini menyelisih atau memusuhi, tidak senang dengan Amr, bukankah terjadi hubungan akibat dari itu? Amr pun tidak baik hubungan dengan Zaid, kan? Dan seketika, kan? Baik. Jadi ketika Zaid punya hubungan yang tidak baik, berusaha memusuhi dengan Amr dan sebagainya, maka respon dari Amr pun akan terpengaruh. Ya.
Bisa menjadi tidak baik dalam konteks yang umum sifatnya. Ya ketemu, akhirnya nggak nyapa gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Amr mau nyapa, nggak disapa sama Zaid, nggak dijawab sama Zaid. Lama-lama apa yang terjadi? Lama-lama jadi nggak nyaman. Maka akibat, sebab karena Zaidnya bersifat demikian, maka muncul akibat dari responnya Amr. Itu yang disebut dengan mufa'alah. Jelas ya? Baik. Apa yang ingin saya sampaikan dengan ini? Yang ingin saya sampaikan, ketika orang-orang munafik mencoba menipu Allah, diksi Al-Quran yang digunakan menggunakan kata khada'a yukhadi'u, menggunakan formulasi ini. Khada'a yukhadi'u. Tuh. Khada'a yukhadi'u. Yukhadi'u. Karena ini menggunakan formulasi ini, fa'ala yufa'ilu mufa'ala, maka secara otomatis perbuatan yang dikerjakan oleh orang munafik yang mencoba menipu Allah akan mendapatkan akibat yang sampai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa akibatnya? Di ayat 10 itu, walahum adzabun alim. Mereka diancam dengan siksa yang pedih. Jadi kalau ditanya kenapa Allah menyiksa mereka dengan siksa yang pedih? Sebabnya karena mereka ini mencoba menipu Allah, berbuat yang tidak pantas dan nggak pernah taubat. Ya, perhatikan. Ya, antara pernyataan ayat 9 dijawab di ayat ke-10 dan sebab akibatnya ditemukan dalam satu kata saja. Itulah pentingnya belajar bahasa. Ya. Jadi, ketika Allah menetapkan ancaman untuk mereka, bukan karena Allah ingin mengancam, karena perbuatan mereka. Karena Allah dengan sifat rahimnya, lebih banyak memberikan peluang kepada hamba untuk mendapatkan kasih sayangnya dibandingkan meraih azabnya. Karena rahmat Allah berada jauh di atas siksaannya. Kecuali kalau hambanya memang pengen disiksa, itu masalahnya. Ya, sedangkan rahmat Allah sudah ditawarkan. Jadi kalau ada orang munafik diancam dengan siksaan tadi, yang disalahkan jangan Allah. Karena memang hukumnya sudah begitu, karena sebabnya mereka berbuat seperti itu. Ya, wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadari kalau mereka itu sedang salah. Harusnya ngoreksi diri gitu. Ya, di Quran itu ada redaksi la yash'urun atau ma yash'urun, ada redaksi la ya'qilun, ada redaksi la ya'lamun. Itu berbeda. Ya, di Al-Baqarah 170 misalnya la ya'qiluna. Ya walau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna ay wajadna ma alayhi aba'ana. Ya, walau kana abahum la ya'qiluna syai'an, la ya'qilun. Di ayat 104 di Al-Maidah menggunakan la ya'lamun. Awalau kana aba'uhum la ya'lamun. Ya, jadi ada la ya'qilun, la ya'lamun, la yash'urun. Apa bedanya? Ya, kalau syu'ur itu dengan indera perasa. Makanya dari sya'ara yash'uru syu'uran itu perasaan, rasa. Jadi indera perasa yang dimaksudkan itu secara fisik indera kita, yaitu ada telinga pendengaran, kan, mata penglihatan, kulit untuk merasakan dan sebagainya. Ya, makanya kalau misalnya gini, saya tiba-tiba saya sedang ceramah begini, tak sadar misalnya, tak sadar teman saya, sahabat saya misalnya Ahmad ada di belakang saya. Nah, saya katakan, wallahi ana la ashur ya Ahmad warayalan. Saya nggak sadar ternyata Ahmad ada di belakang saya. Misalnya, ada syara yash'uru. Nggak sadar di sini maksudnya apa? Saya nggak lihat dengan pandangan saya dia ada di sini. Saya nggak dengar suaranya, kan? Jelas ya sampai di sini, teman-teman sekalian? Baik, kalau la ya'qilun itu akalnya, fungsi akal, fungsi nalarnya itu yang tidak digunakan. Ya, itu yang tidak digunakan. Jadi dia bisa melihat, dia mendengar. Tapi informasi yang sampai lewat pendengaran, karena pendengaran sumber informasi, dan lewat penglihatan, ini juga sumber informasi, ya tidak mampu dicerna oleh akalnya dengan baik. Ya, dengan unsur kesengajaan kalau buruk. Ya, kalau tidak sengaja itu lemah akal namanya. Ya, tapi sengaja dibelokkan, sengaja dialihkan pada yang buruk. Ya, belajar ilmu hukum, alih-alih ini kan mendengar, banyak melihat, banyak baca, alih-alih digunakan pada yang baik, ternyata digunakan pada yang buruk. Maka ini redaksi Qur'annya menggunakan kalimat la ya'qilun atau afala ta'qilun. Al-Baqarah 44 ayat ke-44, surah kedua ayat ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ya, afala ta'qilun. Kamu pandai menyuruh manusia untuk berbuat suatu kebaikan. Merintahkan dia A, B, C dan sebagainya. Ya, tapi kamu nggak ngerjakan, sementara kamu tahu itu. Kamu sering baca, kamu tahu, kamu dengar infonya. Afala ta'qilun. Di mana otak kamu? Di mana akal kamu? Ya? Jadi kalau la yash'urun, ya, atau ma yash'urun, itu artinya nggak sadar dengan apa yang mereka kerjakan itu padahal salah, kan? Baik, atau dengan akibat yang mereka terima. Ya, kalau la ya'qilun artinya indahnya tidak digunakan, ya, atau indahnya digunakan tapi akalnya tidak mencerna itu dan diarahkan pada yang buruk. Kalau la ya'lamun itu lebih dahsyat lagi, seakan-akan akalnya memang tidak berfungsi. Jadi indah tidak digunakan, akal tidak digunakan, dan seakan-akan Allah mengatakan, fungsi kalian semua ini apa? Seakan-akan akal nggak ada fungsinya. Ya, tidak ada beda dengan binatang dan sebagainya. Itu celaan yang sangat dahsyat. Celaan yang sangat dahsyat. Jadi ketika mereka mengatakan di Al-Maidah ayat 104, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, kami nggak mau kok. Dakwahnya Muhammad SAW sudah cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Nah, karena mereka sudah cukup, ya, dijawab oleh Al-Quran. Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'a. Gimana kalau nenek moyang kamu itu akalnya nggak berfungsi? Kan?
Itu lebih dahsyat karena mereka menggunakan hasbuna, cukup bagi kami. Mereka aja nggak ada akalnya kok kamu ikutin. Ya, mirip-mirip orang yang mengatakan misalnya, ya ada ajakan tertentu, ayolah ikut sini aja daripada sholat, mendingan kita ngerjain ini nih. Kamu ini tahu nggak? Sholat itu bagus buat kamu. Udahlah, saya juga udah tahu nih. Dari dulu kami itu disuruh bukan ngerjakan sholat, kerjakan ini nih. Dari dulu kakek moyang kami, maka ada bahasa kita. Tahu nggak, kakek moyang kamu aja nggak pintar. Kakek moyang kamu aja nggak ngerti, masa kamu mau ikutan nggak ngerti? Itu maksudnya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, orang-orang munafik ketika disebut oleh Allah, mereka mencoba menipu Allah. Dan karena sebab itu, mereka mendapatkan akibat ancaman dari itu. Dan kalimatnya menggunakan wa ma yash'urun, bukan wa ma yaqilun, bukan wa ma ya'lamun. Kenapa? Karena mereka sadar dengan akalnya. Mereka gunakan akal mereka, dipengaruhi oleh penyakit hati. Hatinya masuk ke dalam akalnya, maka digunakanlah akalnya dengan penyakit, arahan penyakit tadi untuk mengelola sumber informasi pada nilai-nilai keburukan. Ini yang fatal. Mereka mengira dengan itu mereka akan mendapatkan keuntungan, tapi tanpa sadar. Itu tak terlacak oleh indera pendengaran mereka, oleh penglihatan mereka, bahwa di balik itu badai ancaman Allah sedang disiapkan untuk menghantam mereka. Kecuali mereka bisa adakan perisai dengan semua itu dengan menggunakan taubat untuk kembali kepada Allah. Jelas ya? Jadi inilah kenapa Allah menggunakan kalimat wa ma yash'urun, bukan menggunakan kalimat wa ma yaqilun atau wa ma ya'lamun, karena mereka sendiri mengelola semua itu dengan akalnya tapi diarahkan pada yang buruk. Dan Allah yang memberikan sifat ketika azab itu datang, maka sudah tidak akan tersaring lagi oleh penglihatan mereka saking dahsyatnya, dan tersaring juga oleh pendengaran mereka saking dahsyatnya. Kalau sudah masuk neraka, maka pendengaran, penglihatan udah nggak berfungsi lagi, langsung datang seketika, boom, selesai. Ya, ini yang paling berbahaya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika ada yang terkontaminasi dengan semua itu, adakah jalan untuk berubah? Dan di manakah sifat kasih dan sayang Allah yang memberi kesempatan seorang hamba untuk berubah? Apakah dibiarkan orang munafik larut dengan kemunafikannya sampai dia kemudian wafat dalam keadaan munafik dan kembali kepada Allah dengan ancaman yang sangat dahsyat? Atau masih ada peluang bagi dia untuk kembali pada jalan-jalan kebaikan? Ini menjadi penting untuk kita uraikan, karena ini jadi jalan yang terang untuk meninggalkan sebuah perbuatan kotor dengan jaminan-jaminan baik dan mulia yang telah Allah siapkan. Ini penting ya bagi teman-teman, hati-hati nih. Ya, termasuk yang ikut-ikut dengan kajian kami pula. Sekali lagi, kajian saya terbuka untuk siapapun. Ya, untuk siapapun. Bagi orang yang alhamdulillah berada merasa diri berhisab, muhasabah dalam keadaan baik, atau orang yang merasa ingin berubah jadi baik, siapapun punya hak untuk melihat. Ya, termasuk bagi teman-teman yang memang ditugaskan untuk mengamati kajian saya misalnya, ya, baik orang menyebutnya buzzer atau yang lain, saya senang Anda hadir di sini, nggak ada masalah bagi saya. Ya, yang penting Anda punya manfaat di sini, dapat informasi, mungkin di satu titik dalam kehidupan ada getaran dalam jiwa, bisa berubah jadi lebih baik, dan saya sangat berbahagia dengan itu semua. Karena dunia dengan cara baik pun bisa kita cari, dan keadilan Allah menjadikan rezeki akan dibagi sepanjang kita mau berikhtiar. Tapi wafat itu pasti, kematian itu pasti, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir dengan dunia, khawatirlah dengan akhirat kita. Ya, fakir akhirat, maka selamanya akan fakir. Dunia merasa nestapa, selesai kehidupan dunia, maka selesai semua arahan dan rasa nestapa yang dirasakan itu. Mari kita mengoreksi diri, mari kita menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan insya Allah dengan itu Allah memberikan hidayah kepada kita. Jawaban dari apa yang disampaikan tadi, apakah ada jalan untuk kembali menjadi baik, kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang yang diduga dia terkontaminasi dengan sifat munafik, insya Allah kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang pada kajian surah Al-Baqarah di ayat 11 dan seterusnya, dan disitulah solusinya insya Allah. Ya, sedikit-sedikit tapi insya Allah bermanfaat ya. Nanti di pertemuan yang akan datang saya coba variasikan dengan membawa kitab yang lain juga satu-satu ya. Sekarang misalnya tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir. Nanti kita misalnya lihat At-Tabari bagaimana, Ruhul Ma'aninya Al-Alusi bagaimana, ya, Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi bagaimana, ya, atau Tahrir wa Tanwir bagaimana, kemudian juga nanti Al-Imam Sya'rawi, As-Sa'di dan sebagainya, supaya kita ada komprehensivitas dalam bahasan. Mohon izin teman-teman sebelum menutup kajian kita, informasi yang ingin saya sampaikan. Pertama, ya, untuk teman-teman yang tergabung di STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, izinkan saya
menyampaikan ucapan kebahagiaan, selamat bahwa saya mendapat informasi dari penanggung jawab di ILC ATC Learning Center yang membawahi program STWH bahwa semangat untuk murajaah setoran itu begitu tinggi ya, sampai ada di atas 7.000 setoran itu masuk ya, Masya Allah, sudah 1.600 sekian orang setoran. Saya sangat berbahagia sekali. Mudah-mudahan istiqamah ya, semuanya istiqamah dan bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan maksiat supaya lebih mudah mendapatkan hafalan Qur'annya. Yang kedua, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan ada murajaah dengan saya langsung ya. Nanti siap-siap teman-teman kalau tiba-tiba nanti ada telepon dari admin atau dibuat janji tertentu dan atau umum terbuka, Anda bisa dengan kami. Kita akan murajaah di juz ke-30 untuk persiapan masuk juz pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian insya Allah dalam waktu dekat juga saya akan memulai untuk pelajaran ilmu aswatnya. Ini pengantar nanti kepada tajwid. Karena dimulai dari aswat dulu, dari bunyi dulu, bunyi munculnya dari mana, kemudian keluar dari situ suara, sifatnya bagaimana, keluar huruf-huruf. Huruf-huruf ini kalau sudah tahu tempatnya di mana, benar mengucapkannya, tinggal dibawa ke ilmu tajwid. Kalau sudah tajwid nanti panjangnya, pendeknya, tipisnya, tebalnya dan sebagainya, supaya nanti bisa lebih baik lagi bacaan Al-Qur'annya. Kemudian berita baik kami sampaikan insya Allah bagi teman-teman yang juga saya lihat ada waiting list ya, masih ada di atas 1.000 tadi dapat laporan dari staf kami. Nggak ada masalah insya Allah, kita sedang berusaha meningkatkan kembali. Jadi teman-teman juga nanti yang mau terlibat kita akan adakan kembali, kita siapkan lagi ya 5.000 kembali supaya nanti teman-teman juga tidak perlu merasa khawatir ya, yang akan bergabung insya Allah kita terus buka supaya punya kesempatan yang sama ya insya Allah. Dan dalam waktu dekat ini saya akan coba arahkan ke dunia pendidikan, ke anak-anak yang sekolah ya, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Saya menginginkan teman-teman juga lebih dekat dengan Al-Quran dan Anda selalu punya kesempatan. Kita nanti akan coba siapkan pelan-pelan ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik, kemudahan, kesempatan dan kelancaran untuk kita semuanya. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah berjumpa di lain kesempatan. Semoga Allah muliakan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna ya Allah wa hid sufufana wa jadibna min at-tafraqah. Allahumma barik lana ya Allah, barik Indonesia baldatana ya Allah waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.